Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finsa Erilia Iza dengan NIM 193201111. Pada kesempatan hari ini, saya bersama rekan saya, Widodo Aji Pradana, dengan NIM 1932108, akan menjelaskan tentang artikel kami yang sebelumnya, yang berjudul Mengenal Imam-Imam Qiraat dan Kaidahnya. Langsung saja. Pengertian qiraat secara bahasa adalah bentuk jamak dari qiraah yang berarti menghimpun atau membaca. Sementara itu, menurut terminologi qiraat adalah perbedaan lafaz-lafaz wahyu yang disebutkan Quran dalam penulisan huruf atau secara mengucapkan lafaz Al-Quran seperti ringan dan berat serta lainnya. Qiraat diturunkan bersamaan dengan turunnya Al-Quran. Artinya, qiraat itu termasuk dalam Al-Quran yang kemudian dinisbatkan kepada seorang imam qiraat untuk meneliti dan menyeleksinya. Selanjutnya, rekan saya. Ya, materi yang kedua adalah 7 imam qiraat yang artinya adalah berdasarkan hasil kajian yang mendalam terhadap berbagai macam qiraat Al-Quran yang berkembang pada saat itu, Ibnu Mujahid menyimpulkan bahwa hanya ada 7 macam qiraat yang dianggap memenuhi syarat dan layak diterima sebagai qiraat Al-Quran. 7 macam qiraat atau yang dikenal sebagai sebutan qiraat 7 itu adalah qiraat yang dipopulerkan oleh 7 orang imam, yaitu yang pertama adalah Nafi Al-Madani Ibnu Abdurrahman bil Abi Nuaim Abu Ruwaim Al-Sidulbu Al-Laisti Ibnu Katsir. Yang kedua adalah Abdullah Abu Mabad Al-Atar Ad-Dari Al-Farisi Al-Maki. Yang ketiga adalah Zaban bin Al-Ala At-Tamimi Al-Mazani Al-Basari. Yang keempat adalah Abdullah Abu Imran Al-Yahshabi. Yang kelima adalah Abu Bakar Ibnu Bahdalah Al-Hannad. Yang keenam adalah Abu Imrod Al-Kufi At-Taimi. Yang terakhir, yang ketujuh adalah Abu Al-Hasan Ali bin Hamzah. Selanjutnya, kita mengenal tentang latar belakang 7 imam qiraat itu. Yang pertama, Imam Nafi. Nama lengkapnya Nafi Al-Madani Ibnu Abdurrahman bin Abi Nuaim Abu Ruwaim Al-Lasi. Lahir pada tahun 70 Hijriah dan wafat pada tahun 169 Hijriah. Beliau termasuk dalam imam Sikoh yang berasal dari Asaban. Beliau belajar qiraat dari Abi Ja'far, Yazid bin Al-Qoko, Al-Madani, Ibnu Hurmuz, Al-Aqrab, dan Muslim bin Jundub. Semua guru Nafi ini mempelajari qiraat dari sahabat seperti Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ubay, Al-Azubir bin Al-Awam, dan 2 orang perawinya yaitu Kulun dan Warasi. Yang kedua, Ibnu Katsir. Nama lengkapnya Abdullah Abu Ma'bad Al-Athar Ad-Dafi Al-Farisi Al-Maki. Lahir pada tahun 45 Hijriah dan meninggal pada tahun 120 Hijriah. Beliau belajar qiraat dari sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Sa'id. 2 orang perawinya adalah Al-Basi dan Kunbul. Yang ketiga, Abu Amr bin A'la bin Al-Ala. Nama lengkapnya Zaban bin Al-Ala At-Tamimi Al-Mazani Al-Basari. Ada yang mengatakan bahwa nama lengkap namanya adalah Yahya, yang dikatakan namanya adalah kunyahnya. Lahir pada tahun 68 Hijriah dan meninggal pada tahun 154 Hijriah. 2 orang perawinya adalah Al-Dauri dan Al-Susi. Dan yang keempat adalah Ibnu Amir Ad-Dimashqi. Nama lengkapnya adalah Abdullah Abu Imran Al-Yashabi.
Beliau seorang imam qadhi di Damaskus pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Nama panggilannya adalah Abu Imran. Ia seorang tabi'in dan mengambil qiraat dari Al-Mughirah, Abi Syihab Al-Makhzumi, dari Utsman bin Affan, dan dari Rasulullah SAW, lahir tahun 21 Hijriah dan meninggal tahun 118 Hijriah. Dua orang perawinya adalah Hisam dan Ibnu Zakwan. Yang kelima adalah Azim bin Abi An-Najud Al-Kufi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Ibnu Bahdalah Al-Hanaj. Seorang tabi'in dan penguasa Bani As'ad Khori terkemuka di Kufah. Meninggal tahun 128 Hijriah. Dua orang perawinya adalah Syubah dan Has. Yang keenam adalah Hamzah bin Habib Az-Zayyad. Nama lengkapnya adalah Abu Imran Al-Kufi At-Taimi. Lahir tahun 80 Hijriah dan meninggal tahun 156 Hijriah. Beliau diberi gelar Abu Imarah. Beliau belajar qiraat dari Abi Muhammad Sulaiman bin Mahran al-Hashmashi dan Humran bin Ayan. Dua orang perawinya adalah Kalaf dan Khalad. Yang ketujuh adalah Al-Kisai. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Hasan Ali bin Hamzah. Asli Persia dan menjadi imam di Kufah dalam bahasa Arab. Beliau diberi gelar dengan Abu Al-Hasan, lahir tahun 119 Hijriah dan wafat di tahun 189 Hijriah. Sekarang, macam-macam kiroat. Kiroat berdasarkan sanadnya. Yang pertama, kiroat mutawawir, yaitu kiroat yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang disampaikan oleh sekelompok orang mulai dari awal sampai akhir sanad tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Maka sebagian ulama sepakat yang termasuk dalam kelompok ini adalah kiroat sab'ah, kiroat asyurah, dan kiroat arba'ah asyarah. Yang kedua, kiroat masyhur, yaitu kiroat yang memiliki sanad yang sahih, tetapi tidak sampai pada kualitas mutawatir, hanya sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan tulisan rasm mushaf Utsmani. Yang ketiga, kiroat ahad, yaitu kiroat yang memiliki sanad sahih, tetapi menyalahi tulisan mushaf Utsmani dan kaidah bahasa Arab. Qiraat ini tidak sah dibaca sebagai Al-Quran dan tidak wajib meyakinkannya. Yang keempat, qiraat syadz, yaitu qiraat yang sanadnya tidak sahih. Qiraat ini tidak dijadikan pegangan dalam bacaan dan bukan termasuk Al-Quran. Yang kelima, qiraat maudhu, yaitu qiraat yang dibangsakan kepada seorang tanpa dasar, seperti qiraat yang dihimpun oleh Muhammad Ibnu Ja'far Al-Qusul. Wafat pada tahun 408 Hijriah dan dibangsakan kepada Ibnu Hanifah. Yang keenam, qiraat mudraj, yaitu qiraat yang di dalam kata atau kalimat sisipan tambahan yang biasanya dijadikan penafsiran dari ayat Al-Quran. Dan selanjutnya adalah qiraat yang berdasarkan dari segi kuantitasnya. Yang pertama adalah qiraat sab'ah, yaitu qiraat 7, yaitu qiraat yang disandarkan kepada imam qiraat yang 7. Mereka yaitu adalah Abdullah Al-Qatsir, Al-Dari, Nafi bin Abdurrahmana bin Abi Naim, Abdullah Al-Yasibi, Abu Amar, Yakub, Hamzah, dan Asim. Dan yang kedua adalah qiraat asyarah, qiraat 10, yaitu qiraat 7 ditambah dengan 3 ahli qiraat, yaitu Yazid bin Al-Khaqa, Al-Maksumi, Al-Madani, Yakub bin Ishaq, dan Khalaf bin Hisham. Yang ketiga adalah qiraat arba'ah asyarah, qiraat 14, yaitu qiraat 10 ditambah 4 imam qiraat, yaitu Hasan Basri, Muhammad bin Abdurrahman Yahya bin Al-Mubarak,
dan Abu Al-Fadz Muhammad bin Ahmad Sambushi. Qiraat berdasarkan segi kualitasnya. Yang pertama, qiraat mutawatiroh, yaitu qiraat yang sanadnya mutawatir. Para ulama memasukkan qiraat al-sab'i atau qiraat 7 ke dalam kelompok ini. Qiraat 7 yang dimaksud adalah qiraat yang dinisbahkan kepada para imam qiraat yang berjumlah 7 orang. Mereka adalah Abu Amru Ibnu Al-A'la, wafat 150 Hijriah, Ibnu Katsir wafat 261 Hijriah, Nafi Ibnu Abdirrahman Ibnu Abi Nuaim wafat 197 Hijriah, Ibnu Amir wafat 118 Hijriah, Asim Ibnu Abi Al-Nujud wafat 120 Hijriah, Hamzah Ibnu Hubaib Ibnu Amarah Al-Ziyad wafat 156 Hijriah, dan Kisai wafat 189 Hijriah. Yang kedua, qiraat ahad, yakni qiraat yang meskipun sanadnya sahih, namun ia berstatus ahad. Para ulama mengelompokkan 3 orang imam qiraat ke dalam kelompok ini, yaitu Abu Ja'far Yazid Ibnu Al-Qoqoh, wafat 132 Hijriah, Yakub Ibnu Ishaq Al-Hadrami, wafat 205 Hijriah, dan Khalaf Ibnu Hashim, wafat 229 Hijriah. Penggabungan antara qiraat 7 di atas dengan ketiga qiraat ini selanjutnya dikenal dengan sebutan al-qiraat al-asyar atau qiraat yang 10. Yang ketiga, qiraat syaz, yakni qiraat yang jalur sanadnya dipandang dhaif atau lemah, sehingga ia tidak bisa dijadikan pegangan dalam membaca Al-Quran. Qiraat yang syaz ini tidak dibenarkan dipakai dalam sholat maupun di luar sholat, karena pada hakikatnya ia bukan Al-Quran. Menurut para ulama, selain qiraat yang 10 di atas, maka termasuk ke dalam qiraat syaz, seperti qiraat Al-Yazid, Al-Hasan, Al-A'masi, Ibnu Jubair, dan lain-lain, atau Wafid dan Zaini, 2016, halaman 78. Dan bab selanjutnya adalah hukum-hukum qiraat. Yang dalam menjaga penyelewangan dari qiraat yang sudah muncul, para ulama membuat sejumlah syarat qiraat yang baku dan dapat diterima. Untuk membedakan antara qiraat yang benar dan yang ganjil, para ulama telah menetapkan 3 syarat bagi qiraat yang benar. Syarat yang pertama adalah sesuai dengan bahasa Arab, sesuai dengan tata bahasa Arab. Yang kedua adalah sesuai dengan salah satu mushaf Utsmani, sekalipun secara potensial. Ketiga, sahih sanadnya dan periwayatan imam yang 7 dan 10 maupun dari imam-imam qiraat lainnya. Setiap qiraat yang memenuhi syarat di atas dianggap qiraat yang benar dan tidak boleh ditolak. Model qiraat tersebut harus diterimanya. Qiraat yang tidak memenuhi syarat di atas adalah qiraat yang lemah, ganjil, dan batal, sekalipun oleh imam qiraat yang 7 maupun yang lebih besar dari mereka. Kaidah-kaidah qiraat. Adapun kaidah diterima qiraat itu ada 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, qiraat tersebut harus sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab atau nahwu yang benar. Yang kedua, sanad riwayat yang menceritakan qiraat tersebut harus sahih. Yang ketiga, bacaan dari qiraat tersebut harus cocok diterapkan kepada salah satu mushaf Utsman. Oleh karena itu, qiraat Al-Quran yang sahih harus memenuhi ketiga kaidah di atas. Sebab qiraat yang demikian itu termasuk salah satu sab'atu ahrufin atau 7 imam bacaan diturunkannya Al-Quran. Dan faedah-faedah dari keberagaman dalam qiraat yang sahih. Ada beberapa manfaat yang dapat dipetik dalam mempelajari qiraat Al-Quran. Antara lain, nomor 1 adalah dapat menguatkan ketentuan-ketentuan hukum bacaan yang telah disepakati para ulama. Yang kedua, dapat mentahsrid atau mencari solusi
hukum bacaan yang diperselisihkan para ulama. Yang ketiga, dapat menggabungkan dua ketentuan hukum bacaan yang berbeda. Yang keempat, dapat menunjukkan dua ketentuan hukum bacaan yang berbeda dalam kondisi berbeda pula. Yang kelima, dapat memberikan penjelasan terhadap suatu kata di dalam ayat-ayat Al-Quran yang mungkin sulit untuk dipahami maknanya. Adapun keberagaman qiraat yang sahih juga mengandung banyak faedah. Di antaranya, satu, menunjukkan betapa terjaganya Al-Quran dari perubahan dan penyimpangan. Yang kedua, meringankan umat Islam dan memudahkan untuk membaca Al-Quran. Yang ketiga, bukti kemujizatan Al-Quran dari segi kepadatan makna karena setiap qiraat menunjukkan suatu hukum syarat tertentu tanpa perlu pengulangan lafaz. Yang keempat, menjelaskan terhadap apa yang mungkin masih global dalam qiraat lain. Kesimpulannya, dari penjelasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa 7 imam qiraat atau yang dikenal dengan sebutan qiraat 7 itu adalah qiraat yang dipopulerkan oleh 7 orang imam, yakni Imam Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, dan Kisai. Dan macam-macam qiraat yaitu qiraat mutawawir, qiraat masyhur, qiraat ahad, qiraat syadz, qiraat maudu, qiraat mudraj. Kaidah qiraat yaitu qiraat tersebut harus sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab atau nahwu yang benar. Sanad dari riwayat yang menceritakan qiraat tersebut harus sahih dan bacaan dari qiraat tersebut harus cocok diterapkan kepada salah satu mushaf Utsman. Dan faedah keberagaman qiraat yaitu menunjukkan betapa terjaganya Al-Quran dan dari perubahan dan penyimpangan, meringankan umat Islam untuk membaca Al-Quran. Setiap qiraat menunjukkan sesuatu hukum syara' tertentu tanpa pengulangan lafaz dan menjelaskan terhadap apa yang mungkin masih global dalam qiraat lain. Dan sekian dari presentasi dari kelompok kami yang tentang mengenal imam 7 dan kaidahnya. Dan terima kasih telah mengikuti dari presentasi kami.